Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Lean Manufacturing Concept. Pengertian dari konsep Lean Manufacturing. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan waste dan meningkatkan nilai tambah value added produk, barang atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan customer value. Appice Dictionary 2005 mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada minimasi pengguna sumber-sumber daya termasuk waktu dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah non-value adding activities dalam mendesain produk untuk bidang manufaktur atau operasi untuk bidang jasa dan supply chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan. Konsep Lean Manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Berkat konsep Lean Manufacturing, perusahaan tidak dipaksa untuk memilih antara satu skenario atau skenario lainnya. Lean memungkinkan untuk secara bersamaan mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan profitabilitas sehingga mereka dapat menjadi efisien dan hemat biaya. Lean juga dapat dikombinasikan dengan tools lain, memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan membantu mereka menjadi lebih responsif dan efisien. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep Lean Manufacturing untuk membantu mencapai tujuan seperti: yang pertama, menghilangkan atau mengurangi pemborosan, kedua, meningkatkan kualitas, ketiga, mengurangi waktu tunggu, dan terakhir, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Salah satu keuntungan terbesar dari Lean adalah fleksibilitasnya, karena dapat menerapkan prinsipnya ke hampir semua tim yang bekerja di industri apapun, asalkan bersedia melakukan pekerjaan Lean. Ini bukan proses yang sulit tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran. Tujuan dari Lean Manufacturing adalah untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Mencapai hasil ini membutuhkan mengadopsi pendekatan customer-centric yang melihat kebutuhan dan harapan pembeli. Organisasi Lean yang sukses memahami apa yang pelanggan. Yang pertama, bersedia membayar untuk produk. Yang kedua, nilai dalam produk atau layanan. Dan yang ketiga, harapan dari produk atau layanan. Konsep Lean Manufacturing lebih dari sekedar menghasilkan produk atau layanan yang sama dengan lebih cepat. Lean adalah tentang membangun kualitas ke dalam setiap bagian proses, sementara secara sistematis membuang pemborosan dari setiap bagian proses, sehingga Anda menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dengan lebih cepat. Yang pertama terdapat 5 prinsip dasar Lean, yaitu yang pertama, mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk setiap produk. Ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Keempat, mengorganisasikan pemesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan full system. Dan yang kelima, memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus. Pursue the customer. Yang kedua yaitu jenis-jenis WOTS. Pengertian untuk tiap WOTS itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut ini adalah 7 jenis pemborosan yang tidak bernilai tambah menurut Fadilah 2018. Yang pertama yaitu ada defect atau cacat. Yang kedua, waiting atau menunggu. Yang ketiga, unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu. Yang keempat, inappropriate processing atau proses yang tidak tepat. Yang kelima, unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu. Yang keenam, transformation atau transformasi. Dan terakhir
terakhir ketujuh yaitu overproduction atau kelebihan produksi. Beberapa contoh waste antara lain, yang pertama, waktu tunggu yang tidak perlu di antara langkah-langkah produksi. Yang kedua, memproduksi pasokan yang melebihi permintaan pelanggan. Yang ketiga, tingkat persediaan barang dalam proses yang berlebihan. Yang keempat, logistik yang buruk. Yang kelima, kerja tidak efisien dan waktu idle. Yang keenam, cacat dan kualitas buruk. Yang ketujuh, kesulitan bagi pekerja untuk berpindah antar tugas. Terakhir, 8, pekerja yang kurang dimanfaatkan. Berikut adalah jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi menurut Macquarie 2017. Yang pertama yaitu ada value adding activity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa. Yang kedua, non-value adding activity, yaitu merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di mata customer. Dan yang ketiga yaitu necessary non-value adding activity, adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mata customer, tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Yang ketiga ada cara sukses dengan konsep lean manufacturing. Yang pertama ada value stream mapping atau VSM. Value stream mapping adalah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Yang kedua ada process activity mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste, ketidakkonsistenan, dan kerasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses, dan mereduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Yang ketiga ada fishbone diagram atau cause and effect diagram. Diagram sebab akibat atau cause effect diagram adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat berkaitan dengan pengendalian proses statistikal. Diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab sebab dan karakteristik kualitas akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Yang keempat ada menerapkan sistem Kanban. Organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Di bawah pendekatan ini, tugas didorong ke pekerja dan produksi diputuskan oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Yang kelima ada Gemba. Gemba adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi Lean, pergi ke Gemba berarti pergi ke tempat tim bekerja. Penting bagi para pemimpin Lean untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Dan pembahasan terakhir ke-6 yaitu 5S tempat kerja. 5S adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Dinamakan 5S karena merupakan metode 5 langkah yang berdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu sort, sortir menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Kedua, set in order, atur secara berurutan, mengatur item ke tempat optimalnya. Ketiga, science, bersinar, membersihkan, memeriksa, dan memelihara ruang kerja. Yang keempat, standardize, standarisasi, buat standar yang memastikan pengulangan dan konsistensi. Dan yang terakhir kelima, sustain, berkelanjutan, menerapkan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka panjang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.